Cek masuk nggak suara? Yes. Masuk ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. kami dari kelompok 5 yang akan membawakan materi tentang scheduling. Oke, di sini ada rekan saya Dimas Amri Pratama, saya sendiri Musa Usman Ibrahim, dan Cindy Trivitikasari. Oke. Untuk yang pertama, saya serahkan ke Cindy. Untuk pembukaannya dulu, jadi sistem operasi apapun ini cenderung berjalan dengan lebih banyak proses daripada prosesor yang dimiliki. Sehingga beberapa plan diperlukan untuk time sharing atau membagi waktu prosesor di antara proses yang berjalan. Pendekatan umumnya adalah untuk memberikan setiap proses dengan ilusi bahwa yaitu memiliki proses atau prosesor atau resource virtualnya sendiri. Hal ini disebut dengan multiplexing, yaitu menciptakan ilusi dari beberapa resource pada satu prosesor fisik. Ya, di sini ada multiplexing. Jadi multiplex x56 ini terjadi dengan cara peralihan setiap prosesor dari suatu proses ke proses lainnya dalam dua situasi. Yaitu yang pertama ada proses yang sudah diproses tapi tidak dapat digantikan dengan proses yang ada di antrian. Contoh cara penukarannya yaitu sleep dan wake up. Terdapat proses menunggu dulu untuk berlanjut ke proses selanjutnya. Lalu yang kedua ada proses yang sedang dieksekusi dapat dipaksa langsung switch dengan proses yang lain. Multiplexing ini menciptakan ilusi bahwa setiap proses memiliki prosesor sendiri sama seperti X-Basic yang menggunakan pengalokasian memori dan bitable hardware untuk menciptakan ilusi tersebut. Masih dengan multiplexing, jadi penerapan multiplexing ini menimbulkan beberapa hal, yaitu yang pertama, bagaimana peralihan dari suatu proses ke proses yang lain. Dalam hal ini menggunakan mekanisme standar atau context switching dengan mode implementasinya buram, yaitu artinya tidak terlihat dalam sistem, not able to see. Terus yang kedua, bagaimana melakukan context switching secara transparan. X-Basic ini menggunakan standar teknik timer interrupt handler untuk mengatasi switch content. Yang ketiga, bagaimana mungkin banyak proses yang ada di CPU berjalan serentak dan rencana penguncian dibutuhkan untuk menghindari tabrakan. Yang keempat, ketika proses keluar dari memori sumber daya, apakah harus kosong? Ini pilihan, tapi itu tidak bisa dilakukan sendiri karena tidak dapat membebaskan stack kernel ketika masih digunakan. Selanjutnya, pada multiprosesor, setiap prosesor ini menjalankan proses dan juga melakukan switching satu sama lain. Core pada prosesor ini harus mengetahui proses mana yang sedang berjalan sehingga dapat menyimpan status yang sedang berjalan dalam proc structure. Jadi, X-Basic ini mencoba untuk menyelesaikan masalah tantangan yang ada 5 tadi dengan sesederhana mungkin, tetapi kode yang dihasilkan lumayan rumit. X-Basic ini harus menyediakan cara bagi proses untuk berkoordinasi di antara mereka sendiri. Misalnya, parent proses mungkin perlu untuk menunggu salah satu child untuk keluar, atau proses membaca pipa mungkin perlu untuk menunggu beberapa proses lain untuk menulis pipa. Daripada membuat proses itu menunggu yang menyebabkan pemborosan CPU, maka X-Basic ini memungkinkan untuk melakukan proses sleep dan give up untuk menunggu suatu peristiwa dan memungkinkan proses lain untuk membangunkan prosesnya yang pertama. Cara ini dibutuhkan untuk menghindari hilangnya notifikasi kejadian. Sebagai contoh dari masalah ini akan dibahas pada implementasi pipa. Selanjutnya dilanjutkan oleh Usman.
Masih di Jadi untuk di kode context switching, di setiap proses x-physics ini mempunyai kernel stack sama set registernya sendiri-sendiri. Terus di x-physics sendiri menggunakan dua context switching karena scheduler berjalan pada stacknya sendiri untuk menyederhanakan pemberisihan proses user yang diganti. Terus untuk setiap CPU, dia mempunyai scheduler thread yang terpisah untuk digunakan saat menjalankan scheduler maupun dari proses kernel thread lainnya gitu. Terus juga switching dari satu thread ke thread yang lain melibatkan penyimpanan thread register CPU yang lama dan memulihkan thread register baru yang sebelumnya disimpan. Terus scheduler memanggil switch untuk menyimpan konteks saat ini di dalam proc content dan beralih ke konteks scheduler di CPU scheduler. Terus ESP sama IEP disimpan dan dipulihkan, berarti CPU akan mengganti stack dan kode yang dijalankan di thread registernya gitu. Terus switch ini nggak mengetahui kalau tentang thread. Jadi switch itu cuma menyimpan sama mengembalikan thread register yang disebut konteks switching gitu. Setiap konteks diwakili oleh struct konteks, yaitu penunjuk ke struktur yang disimpan dalam stack kernel. Switch sendiri mempunyai dua argumen, yaitu struct konteks yang lama dan yang baru. Jadi hal ini mendorong CPU register ke dalam stack yang baru dan menyimpan register tersebut di stack yang lama. Terus switch juga menyalin ke ISP-nya dan memunculkan register yang disimpan sebelumnya kembali. Terus switch dimulai dengan menyalin argumennya dari stack register yang disimpan pemanggil EX dan IDX. Kemudian switch mendorong status register untuk membuat struktur konteks pada stack saat ini. Habis itu dia bakal menyimpan konteks yang lama. Switch bakal memulihkan yang baru dengan memindahkan pointer ke stack yang baru yang memiliki bentuk sama dengan stack yang lama. Terus dari schedule-nya dia bakal memanggil switch untuk beralih dari CPU scheduler. Terus konteks switching bakal disimpan oleh scheduler ke switch. Terus untuk yang terakhir, ketika switch di tracing kembali, switch tidak kembali ke scheduler tidak kembali ke sked namun kembali ke scheduler. Dan pointer stacknya berada di CPU scheduler, di stack CPU scheduler, bukan di stack kernel init proc. Terus selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya, Dimas. Di sini ada for scheduling. Sebuah proses yang ingin memberikan CPU harus memperoleh kunci tabel proses table.log. Lepaskan fungsi lain yang dipegangnya, perbarui state, proc state, dan kemudian memanggil sked. Karena sedang ada log, maka CPU harus bertanda dengan fungsi dinonaktifkan. Kemudian sked memanggil switch untuk menyimpan konteks saat ini di dalam proc konteks dan beralih ke konteks penjadwalan di CPU scheduler. Switch kembali ke stack penjadwalan scheduler stack, seolah-olah switch penjadwalan telah kembali. Scheduler kemudian melanjutkan ulangannya mencari proses untuk dijalankan proses tersebut, lalu mengulangi kembali cycle tersebut. Pemanggilan switch harus sudah menahan kunci dan kontrol kunci lolos ke kode switch. Salah satu contoh masalah yang bisa muncul jika kita blok tidak tertahan selama switch, yaitu CPU yang berbeda mungkin menjalankan proses setelah dia menetapkan status ke run label. Tetapi sebelum switch berhenti, yang kemudian menyebabkan dua CPU berjalan pada stack yang sama, di mana ini adalah hal yang tidak benar. Belum scheduler dapat disederhanakan sebagai berikut: mencari proses untuk dijalankan proses sampai proses itu berhenti, kemudian ulangi cycle di atas. Scheduler mengulang atas tabel proses mencari proses yang dapat dijalankan, yaitu restart sampai dengan
menemukan proses yang menetapkan arus per CPU proses variabel clock. Beralih ke tabel halaman proses dengan switch untuk menandai proses sebagai running dan kemudian memanggil switch untuk mulai. Poin-poin penting yang berhubungan dengan scheduling. Jika suatu proses dalam keadaan running, hasil mengatur waktu harus dapat berganti dari proses saat ini. Register CPU harus menyimpan nilai register proses. CR3 harus merujuk ke back table proses. ESP harus merujuk ke tumpukan tabel proses sehingga switch dapat mendorong register. Prosesor harus contoh ketika prosesor menjalankan sistem kalian, prosesor proses mana yang meminta yield. SP6 mempertahankan array strip CPU. Lanjut ya, XP6 mempertahankan array struk CPU. Array memiliki satuan entry untuk setiap prosesor dan setiap entry berisi status per prosesor, seperti arus proses yang sedang berjalan, serta pengidentifikasi perangkat keras untuk prosesor tersebut, APIC-ID. Kemudian ketika prosesor harus menemukan status per CPU-nya, prosesor membaca pengenalnya dari APIC lokalnya dan menggunakan pengenal itu untuk menemukan statusnya dalam array. Kemudian ada myCPU and myproc. Kernel menggunakan fungsi myCPU untuk menemukan APICD-nya, yang pada gilirannya memanggil fungsi LIPIC-ID. Fungsi lapis mengembalikan pengidentifikasi perangkat keras untuk prosesor, dan myCPU menggunakannya pengidentifikasi itu untuk menemukan struk CPU-nya. Fungsi myCPU menandai array CPU untuk menemukan CPU struct dengan APIC-ID yang cocok. Pemindaian ini tidak efisien dan kernel sering mendedikasikan CPU register untuk men-catch sebuah pointer ke status prosesor saat ini. Kernel menggunakan fungsi myproc untuk menemukan struk untuk proses tersebut yang berjalan pada prosesor saat ini. Fungsi myproc menonaktifkan interupsi dan memanggil myCPU untuk menemukan status prosesornya yang berisi failed procs. Ketika sebuah prosesor beralih ke prosesor baru di penjadwalan, itu mengatur proc ke proses interrupter procs. Nah, kemudian ada sleep and wake up. Sleep and wake up memungkinkan suatu proses untuk tidur menunggu suatu peristiwa dan proses lain untuk membangunkannya setelah peristiwa itu terjadi. Sleep dan wake up sering disebut urutan koordinasi atau mekanisme conditional synchronization. Sleep, Chan tidur pada nilai Chan. Chan ini channel maksudnya yang berubah-ubah yang disebut white channel. Sleep membuat proses panggilan ke sleep melepaskan CPU untuk pekerjaan lain. Wake up, Chan membangunkan semua proses yang tidur di Chan channel jika ada, menyebabkan yang tertidur tadi dipanggil kembali. Jika tidak ada proses yang menunggu di Chan channel, wake up tidak melakukan apa-apa. Ini ada kodenya. Recovery sekarang sekarang menyerahkan CPU. Namun ada suatu masalah, misalkan Recover menemukan bahwa key PTR sama dengan 0 pada baris 215, sementara Recover berada di antara baris 215 dan 216, dan berjalan pada CPU lain, ia mengubah key PTR menjadi bukan 0 dan memanggil wake up.
yang tidak menemukan proses tidur dan dengan demikian tidak melakukan apa-apa. Sekarang Rakoff terus mengeksekusi pada baris 216 yang memanggil sleep dan pergi tidur. Ini menyebabkan masalah. Rakoff tertidur menunggu penunjuk yang telah tiba, mengirimkan berikutnya akan menunggu Rakoff untuk menempatkan pointer dalam antrian. Pada titik di mana sistem akan menemui deadlock atau jalan buntu. Nah, kemudian kita perbaiki kamar sebelumnya mengubah antar muka sleep. Pemanggil harus melewati lock untuk bisa sleep. Sehingga dapat melepaskan lock setelah proses panggilan ditandai dengan tidur dan sleep sebagai sleep dan menunggu di sleep channel. Lock akan memaksa pengiriman bersamaan untuk menunggu sampai penerima selesai tidur. Sehingga wake up akan menemukan penerima yang sedang tidur dan membangunkannya. Setelah penerima bangun lagi, sleep memperoleh kembali kunci sebelumnya agar bisa digunakan lagi. Rakoff menahan key lock mencegah agar tidak membangunkannya antara Rakoff dan key PTR. Kita perlu sleep untuk secara otomatis melepaskan key lock dan membuat proses penerimaan tertidur. Ini ada di sini lock. Kalau yang tadi sebelumnya nggak ada, nggak pakai lock ya. Oke, lalu untuk penjelasan kode sleep and wake up. Jadi pada dasarnya sleep ini dia menandai proses yang berlangsung saat ini sebagai sleep dan kemudian memanggil siang untuk merilis prosesor. Sedangkan wake up itu dia bakal mencari proses yang sedang sleep di dalam channel dan menandainya sebagai runnable. Nah, sleep ini dimulai dari pemeriksaan dan untuk mendapatkan lock, kemudian sleep bakal mendapatkan p-table lock dan memegang LK. Tahu lock. Terus jika lock sama dengan p-table deadlock, maka sleep akan mengalami deadlock. Gitu. Jadi dia nggak bakal bisa manggil wake up. Nah, terus wake up tuh kalau udah dapat kuncinya atau lock, dan dia bakal manggil wake up 1. Nah, wake up 1 ini dia yang bakal kerja untuk menbangunkan yang sedang sleep gitu. Dan wake up 1 ini fungsi terpisah karena scheduler perlu menjalankan wake up ketika sudah memegang p-table lock. Terus ketika wake up 1 mengulang proses atau meloop dan menemukan sebuah proses dengan satu sleeping dengan chan yang cocok, maka statusnya akan diubah menjadi runnable. X-Physics sendiri dia bakal memanggil wake up sambil menahan agar kondisinya tetap sleep. Proses yang tadi. Terus untuk kode pipes atau pipa, setiap pipes ini dia diwakili oleh struktur pipes yang berisi log dan data buffer. Data buffer ini end read dan end write yang menghitung jumlah byte yang dibaca dan ditulis ke dalam buffer. Buffer bakal meneruskan byte berikutnya yang ditulis setelah buff pipe size 1 adalah buff 0. Konvensi ini memungkinkan implementasi yang membedakan full buffer end write equal end read plus pipe size dari buffer kosong end write equal end read. Pengindeksan ke dalam buffer harus menggunakan buff end read plus pipe size. Jadi bukan hanya buff end read, jadi kan namanya buff end read atau itu juga buff and write. Pipe write ini dimulai dengan memperoleh pipe locks atau kuncinya untuk melindungi jumlah data dan invarian yang terkait dengan pipe sendiri. Pipe write kemudian bakal mencoba mendapat lock dari pipe write, namun dia nggak bakal bisa karena ya udah dia untuk mengunci. Terus selama pipe write menunggu locknya itu,
Pipe bakal mengulang byte yang sedang ditulis kayak at read 0, at read 1, dan read min 1. Ditambahkan ke pipe secara bergantian. Terus selama loop berlangsung, buffer bisa terisi. Dalam hal ini, pipe bakal memanggil wake up untuk memperingatkan read yang sedang mengalami sleep bahwa ada data yang menunggu di buffer, dan kemudian sleep di pwrite untuk menunggu proses read mengambil beberapa byte dari buffer. Sleep bakal melepaskan lock sebagai bagian dari menidurkan proses pwrite. Saat plog tersedia, pwrite berhasil memperolehnya dan masuki bagian kritisnya. Ditemukan bahwa pipe read tidak sama dengan pipe and write. Karena kan pipe write tertidur karena pipe and write sama dengan pipe and read plus pipe size, sehingga jatuh ke dalam loop for, serta menyalin data keluar dari pipes, serta meningkatkan and read dengan jumlah byte yang disalin. Terus jadi beberapa byte yang tersedia untuk di write, pipe bakal memanggil wake up untuk membangunkan write yang sedang tertidur sebelum kembali, dan wake up menemukan proses sleep di write, proses yang sedang menjalankan pipe tapi berhenti ketika buffer terisi. Ini menandai proses itu sebagai runnable. Terus pipe code menggunakan sleep channel terpisah untuk read and write. Ini bakal membuat sistem lebih efisien jika banyak read and write yang menunggu di pipes yang sama. Oke, selanjutnya Cin. Selanjutnya masuk ke kode write, exit, dan kill. Sebelumnya kan ada kode sleep dan wake, itu dapat digunakan pada berbagai jenis waiting, contohnya yang tadi sudah dijelaskan oleh Dimas. Nah, wait ini digunakan oleh parent proses untuk menunggu child berjalan. Ketika child itu berjalan, parent proses sendiri tidak langsung dalam keadaan state mati. Sebaliknya, status prosesnya itu menjadi zombie, sehingga panggilan parent menunggu untuk mengetahui jalan keluarnya. Parent proses ini kemudian bertanggung jawab untuk membebaskan memori yang terkait dengan proses dan menyiapkan struct block untuk digunakan kembali. Nah, di sini ada kode wait. Jadi, perintah wait digunakan untuk menunggu proses child yang statusnya berubah. Proses wait akan menangguhkan eksekusi sampai child itu berakhir. Proses wait dapat dilakukan pada proses tertentu. Setelah status proses zombie dikumpulkan, proses itu dihapus dari tabel proses oleh proses pengumpulan. Nah, proses wait ini dimulai dengan memperoleh fit table loop, acquire fit table loop, log, kemudian memindai table proses, mencari adanya child. Jika wait menemukan adanya child, tetapi tidak ada yang keluar, ia memanggil sleep untuk menunggu salah satu dari mereka keluar dan memindai lagi. Di sini kunci yang dilepaskan pada saat proses sleep adalah fit table loop, kasus yang sering dilihat. Nah, selanjutnya ada exit atau keluar. Suatu proses dapat menghentikan diri menggunakan sistem call exit. Panggilan ini dilakukan secara bisa eksplisit atau implisit. Exit ini memperoleh fit table loop juga dan kemudian membangunkan proses apapun di dalamnya, membangunkan proses apapun yang dalam keadaan sleep di saluran tunggu yang sama jika parent proses saat ini. Jika ada proses yang seperti itu, maka akan menjadi parent proses untuk menunggu. Ini mungkin terlihat terlalu dini karena exit belum menandai proses saat ini yang sebagai zombie. Tetapi ini aman meskipun wake up mungkin menandai parent proses sebagai runnable. Loop dalam wait tidak dapat berjalan sampai exit melepaskan fit table loop dengan memanggil schedule untuk masuk ke dalam penjadwal. Jadi proses wait ini tidak dapat melihat proses keluar sampai setelah keluar mengatur statusnya ke zombie.
Sebelum exit menjadwal ulang, ia mereparent semua anak proses yang keluar dan meneruskannya ke init proc. Akhirnya panggilan keluar dijadwalkan untuk melepaskan CPU. Nah, zombie sendiri itu adalah ketika suatu proses berakhir, memori dari sumber daya yang terkait dengan proses tidak akan dialokasikan, tetapi entry untuk proses tersebut tidak dihapus dari tabel proses. Ini memungkinkan parent proses untuk mengumpulkan status child yang keluar. Ketika data ini tidak dapat dikumpulkan oleh parent proses, child tersebut disebut dengan zombie. Bocoran seperti itu biasanya tidak mengkhawatirkan, namun ini merupakan indikator yang baik dalam permasalahan yang akan datang. Selanjutnya ada kill. Kalau exit tadi kan memungkinkan suatu proses untuk mengakhiri dirinya sendiri, sedangkan kill memungkinkan suatu proses untuk meminta agar proses lainnya dihentikan. Jadi akan terlalu rumit untuk melakukan kill secara langsung, karena harus menghancurkan proses yang ada. Karena mungkin proses lain sedang dieksekusi pada CPU lain atau dalam status tidur atau sleep saat tengah memperbaharui struktur data kernel. Untuk mengatasi hal ini, kill tidak melakukan banyak hal, hanya membuat kill korban, dan jika dalam status sleep dibuat proses statusnya menjadi bangun atau wake, akhirnya korban akan masuk atau keluar dari kernel di mana kode titik interrupt akan memanggil exit, yaitu kill yang diatur. Nah, dalam dunia nyatanya atau real world, scheduling pada eksplisit menerapkan kebijakan penjadwalan sederhana yang menjalankan setiap proses secara bergantian. Kebijakan ini disebut juga dengan round robin, algoritma round robin, sehingga operasi nyata menerapkan kebijakan yang lebih canggih. Misalnya, memungkinkan proses memiliki prioritas. Maksudnya adalah proses yang memiliki prioritas yang tinggi dapat dijalankan lebih dahulu daripada prioritas rendah. Hal ini disebut dengan prioritas algoritma. Selanjutnya dilanjutkan oleh Dimas. Ya, kemudian pembalikan prioritas dapat terjadi ketika proses berprioritas rendah dan berprioritas tinggi berbagi kunci. Yang ketika diakuisisi oleh proses berprioritas rendah dapat menyebabkan proses berprioritas tinggi tidak jalan. Konvoi dapat terbentuk ketika banyak proses berprioritas tinggi sedang menunggu proses berprioritas rendah yang memperoleh kunci bersama. Sekali konvoi telah terbentuk, mereka dapat bertahan untuk jangka waktu yang lama. Untuk menghindari masalah semacam ini, mekanisme tambahan diperlukan dalam penjadwalan yang canggih. Sleep dan wake adalah metode sinkronisasi yang sederhana dan efektif, tetapi ada banyak metode lainnya. Tantangan pertama dalam semua itu adalah untuk menghindari masalah lost wake up yang kita lihat di awal bab ini. Kernel Unix ahli hanya menonaktifkan interupsi yang cukup karena Unix berjalan pada sistem CPU tunggal. Karena X86 berjalan pada multiprosesor, ia menambahkan explicit clock untuk sleep. FreeBSD sleep menggunakan pendekatan yang sama. Memindai seluruh daftar proses saat wake up untuk proses dengan saluran yang cocok tidak efisien. Solusi yang lebih baik adalah mengganti CHAN di sleep dan wake up dengan struktur data yang menyimpan daftar proses yang tidur di struktur itu. Implementasi wake up membangunkan semua proses yang menunggu di saluran tertentu dan mungkin banyak proses yang menunggu saluran tertentu. Sistem operasi akan menjadwalkan semua proses ini dan mereka akan berlomba untuk meriksa kondisi tidur. Proses-proses yang berperilaku seperti ini kadang-kadang disebut sebagai thundering herd. Dan sebaiknya dihindari. Sebagian besar variabel kondisi memiliki dua dasar untuk backup. Sinyal yang membangunkan suatu proses dan broadcast yang membangunkan semua proses yang menunggu. Smartphone adalah mekanisme koordinasi umum lainnya. Smartphone adalah nilai integer dengan dua operasi. Kenaikan dan penurunan atau naik dan turun sangat mungkin untuk meningkatkan smartphone.
Tetapi nilai semafor ini tidak boleh turun di bawah 0. Penurunan dari 0 semafor tidur sampai proses lain menambah semafor. Dan kemudian kedua operasi tersebut dibatalkan. Nilai integer biasanya sesuai dengan hitungan nyata, seperti jumlah byte yang tersedia dalam buffer pipa atau jumlah anak zombie yang dimiliki suatu proses. Menggunakan hitungan eksplisit sebagai bagian dari abstraksi menghindari masalah bangun yang tidak terjawab. Ada konversi prioritas perhitungan eksplisit yang bergemuruh kawanan dari jumlah bangun yang telah terjadi. Hitungan juga menghindari masalah backup palsu dan gemuruh kawanan. Mengakhiri proses membersihkannya menimbulkan banyak kerumitan dalam XV6. Di sebagian besar sistem operasi ini bahkan lebih kompleks. Karena misalnya, proses lain mungkin berada jauh di dalam kernel yang sedang sleep. Dan melepas tumpukan memerlukan banyak pemrograman yang cermat. Banyak sistem operasi melepas tumpukan menggunakan mekanisme eksplisit. Selanjutnya, ada kejadian lain yang dapat menyebabkan proses dari state sleep ke status wake. Padahal kejadian yang diinginkan belum terjadi. Misalnya ketika proses Unix sedang tidur, proses lain mungkin mengirim sinyal ke sana. Dalam hal ini, proses akan kembali dari panggilan sistem yang terputus dengan nilai -1 dan dengan kode kesalahan diatur ke IINTR. Aplikasi dapat memeriksa nilai-nilai ini dan memutuskan apa yang harus dilakukan. XV6 tidak mendukung sinyal dan kerumitan ini tidak muncul. Dukungan XV6 untuk melakukan proses kill tidak sepenuhnya memuaskan. Ada loop tidur yang mungkin harus memeriksa peak killed. Masalah terkait adalah bahkan untuk loop sleep yang memeriksa peak killed ini ada konkurensi antara sleep dan kill. Yang terakhir mungkin mengatur peak killed ini dan mencoba membangunkan proses tepat setelah loop proses memeriksa peak killed. Tetapi sebelum memanggil sleep, jika masalah yang terjadi, korban tidak akan melihat peak killed sampai kondisi yang ditunggu terjadi. Ini mungkin sedikit lebih lambat, misalnya ketika driver IDE mengembalikan blok disk yang ditunggu-tunggu oleh korban, atau tidak pernah, misalnya jika korban saya. Ya, kemudian sesi pertanyaan. Untuk Izin materinya, bertanya, Iya boleh. nama saya Farhan Hadiam Pradana. Saya ingin bertanya, mengapa XV6 dia memakai Robin Round daripada Vivo atau yang lainnya? Terima kasih. Iya tadi gimana? Mengapa XV6 memakai Robin Round daripada Vivo atau yang lainnya? Oke. Di hold dulu kali ya. Untuk yang lain mungkin ada, boleh. Izin bertanya. Iya, silakan. Nama saya Adi Rahman dari kelompok 18. Mau bertanya, tadi di penjelasan tentang My CPU dan My Prop ada disebutin itu API-SID. Apa yang dimaksud sama API-SID itu?
Ada lagi kah? Mungkin ada lagi. Oke, mungkin jika nggak ada, ini ya, boleh jawab ya. Mau izin menjawab pertanyaan dari Farhan. Kenapa X-Fisik ini memakai Robin Round dibandingkan dengan Vivo atau yang lainnya? X-Fisik ini kan kayak bentuk sederhana dari sistem operasi, cara jalan sistem operasi. Jadi X-Fisik ini mengimplementasikan cara yang sederhana juga karena Robin Round ini merupakan algoritma scheduling yang sederhana. Sedangkan tadi pada dunia nyata seperti Unix, dia menggunakan algoritma prioritas yang memperhatikan tingkat prioritasnya. Sedangkan Robin Round ini masih pakai time sharing, yaitu membagi-bagi proses yang ada ke dalam satu proses. Gitu. Terus, keuntungan dari algoritma Round ini dibanding algoritma lain seperti Vivo, yaitu adanya balance penjadwalannya itu meskipun dia berurutan, tapi algoritma Robin ini setiap prosesnya itu tuh mendapatkan waktu dari CPU untuk melakukan prosesnya yang disebut juga dengan time quantum. Jadi kalau prosesnya melebihi dari satu time quantum, itu mungkin akan dihentikan dan digantikan dengan proses berikutnya. Gitu. Gimana, Farhan? Ya, terima kasih. Iya gitu. Kemudian izin menjawab adik, tadi IPIC ID ya, itu tuh ada di bagian My Prof. Bentar. Ini nih. IPIC ID itu gunanya untuk mengidentifikasi CPU, core CPU. Jadi core CPU mana yang mau dipakai itu pakai IPIC ID. IPIC itu kan kepanjangannya Advanced Programmable Interrupt Controller. Ya gunanya buat ketika ada fungsi manggil IPIC ID itu dia minta prosesor mana buat pakai core-nya gitu. Oke. Adik cukup deh atau kurang? Oh ya, ya cukup. Ya, terima kasih adik. Ada lagi kah? Mungkin yang bertanya. Assalamualaikum Bang, izin nanya. Iya. Saya Farhan Dewanta dari kelompok 1 ingin bertanya. Tadi kan proses skill itu digunakan untuk nge-kill proses yang lainnya ya. Nah, kira-kira dalam proses skill itu ada restriksi nggak sih Ya. Bang? Misalnya kayak proses A Lanjutin. Ya, lanjut. Misalnya kayak restriksi kayak proses A nggak boleh nge-kill proses B saat lagi begini, atau mungkin proses B nggak boleh nge-kill proses C ketika lagi begini. Itu ada begituan nggak sih Bang? Gitu aja sih Bang. Makasih Bang. Oke.
Tadi gimana, Farhan, Dewanta? Tes. Iya bang, apanya? Maksudnya, contohnya gitu kayak Enggak, tadi pertanyaannya gimana tadi? kayak kan Yang itu kan katanya lengkapnya. proses kill itu kan digunakan kan buat ngekill proses lain ya kan. Nah, Pertanyaan lengkapnya bisa diulangin nggak? ya kan ke proses skill itu kan digunakan untuk nge-kill proses lain. Nah, itu kira-kira ada kayak restriksinya nggak sih? Misalnya kayak proses skill A itu ketika pengen di-execute nih, terus dia jadi nggak bisa nge-kill, dia nggak boleh nge-kill proses B gitu. Karena mungkin ntar bisa nyebabin kerusakan atau gimana gitu, Bang. Oh, Itu loh maksudnya, Bang. oke. Tes. Oke. Bentar. Tadi ini ya, restriction ya. Jadi kalau proses A di-kill, dia bakal menyebabkan proses B bisa di-kill, nggak bisa di-kill gitu ya. Kalau di ini sih bisa ya. Jadi dia cuma bakal nge-kill proses yang berlangsung saat itu, jadi nggak menyebabkan efek ke proses yang lain. Soalnya proses yang lain karena nggak belum jadi cuma nge-kill proses yang sedang berlangsung. Jadi proses yang lainnya kan dia di luar proses itu ya. Jadi dia nggak bakal kena efek dari proses kill ini. Jadi begitu dijalanin dia masih bisa gitu di kill. Oke, makasih Bang jawabannya, Bang. Oke. Mungkin cukup ya karena waktunya udah jam 9 juga. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.